Di era pandemi yang serba susah modal, orang sampai jual rumah, orang sampai menggadaikan motor hanya untuk hidup sehari-hari. Tahu nggak? Jody malah bikin geobong. Itu premiumnya warung steak. Di sini ditulis kerugian material itu sekitar 4 miliar 75 juta dan imaterial sekitar 1 miliar untuk gugatannya, teman-teman. Jadi nilai total gugatannya 5 miliar 75 juta. Uang itu oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan dipergunakan untuk usaha, mungkin untuk mengembangkan usaha-usaha yang lainnya. Kalau kita tahu pengakuan Yusuf Mansur kan punya Stick and Stick, kemudian punya Bebek Slamet, kemudian punya Mas Mono, kemudian punya usaha-usaha yang lain, kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khalid Al-Walid. Ini adalah video kedua yang saya buat setelah video pertama tadi, dimana di situ menerangkan bahwa seseorang bernama Jimmy atau nama lengkapnya di sini Muhammad Jimmy ini mengajukan gugatan, yang mana di situ tanggal pendaftarannya hari Senin 27 Mei 2024. Teman-teman bisa akses nanti linknya seperti yang saya bahas sebelumnya di https://sipp.pnbogor.co.id. Nanti saya tampilkan linknya di deskripsi video ini, teman-teman, buat teman-teman lihat detail perkaranya. Jadi ini mengejutkan juga bagi saya bahwa ternyata ada investor di luar dari jamaah Darussalam, yang mana selama ini sepengetahuan saya kurang lebih di situ menelan kerugian sekitar 50 miliar. Saya pikir cuma itu saja. Ternyata ada korban lain, yang mana di sini nilai kerugian yang ditaksir itu tidak main-main, teman-teman. Disebutkan, sekali lagi saya tegaskan bahwa teman-teman bisa akses itu. Makanya saya sebutkan secara belak-belakan di sini karena ini sudah dipublish ya di website PN Bogor ya. Di sini ditulis kerugian material itu sekitar 4 miliar 75 juta dan imaterial sekitar 1 juta. Ini untuk 1 miliar untuk gugatannya, teman-teman. Jadi nilai total gugatannya 5 miliar 75 juta. Nah, ini mengejutkan bahwa ternyata ada korban investasi di luar dari jamaah Masjid Darussalam. Boleh teman-teman bayangkan bahwa untuk jamaah saja, jamaah Masjid Darussalam ini kurang lebih 50 miliar. Sementara ada di luar. Bisa saja ada Jimmy-Jimmy yang lain, korban-korban yang lain, yang itu kalau misalkan kita duga bisa jadi ini angkanya sangat fantastis. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Iqbal, bahwa kemungkinan besar aliran-aliran dana yang kemudian tidak ditahu muaranya kemana nanti ini, maksudnya gini, investasi batubara ini kan tidak jelas penggunaannya untuk apa selama ini, kok alirannya dana ini hilang begitu saja. Nah, berdasarkan pernyataan dari Pak Iqbal bahwa bisa saja, dan cukup mengherankan ketika COVID-19 beberapa waktu lalu, di mana semua UMKM, bisnis-bisnis di bidang kuliner itu merangkak, bahkan ada yang tutup, teman-teman. Tapi hal ini berlaku sebaliknya untuk warung grup, warung Stick and Stick maksudnya di sini. Gini Pak, di era pandemi yang serba susah modal, orang sampai jual rumah, orang sampai menggadaikan motor hanya untuk hidup sehari-hari. Tahu nggak? Jody malah bikin geobong. Itu premiumnya warung steak. Warung steak itu premiumnya namanya geobong. Kan kita bingung lah sebagai sesama pengusaha ya. Ntar dulu nih, ini bukannya satu outlet terjual untuk nutup outlet yang lain, kok dia malah nambah outletnya. Udah gitu premium pula. Dari mana hari ini orang yang paling banyak uang? Ya Jam'an lah. Dia lebih banyak daripada bank loh Pak. Bank perkreditan ya, BPR ya. BPR itu dikumpulin lah, ada 50 biji nih sama 1 Jam'an, banyak Jam'an duitnya. Saya kasih itu aja. Dia banyak duitnya. Ini akan saya tampilkan wawancara saya dengan Pak Zaini mengenai laporan terbaru dari korban yang kemudian baru muncul bernama Muhammad Jimmy, dengan pengacaranya di sini tertulis Rafika Zumia Fitri SH, sarjana hukum, itu pengacaranya. Nah, itu pun yang mengejutkan saya bahwa oh, Jimmy ini ternyata tidak berkoordinasi dengan Pak Zaini. Biasanya kan korban-korban investasi batubara ini, karena Pak Zaini Mustafa sudah sering muncul di YouTube,
di beberapa channel YouTube, maka investor-investor batubara yang mau melaporkan ini, contohnya Ibu Ilis yang kemarin menggugat Yusuf Mansur dan kawan-kawan di PN Bogor, biasanya melalui Pak Zaini Mustafa, tapi Jimmy ini bergerak sendiri. Ini bukan masalah teman-teman, hanya ini mengejutkan bahwa ternyata ada korban lain di luar jamaah Masjid Darussalam. Ini juga Pak Zaini salut kepada Jimmy, dan kami berharap untuk korban-korban yang lain, korban-korban investasi batubara yang lain juga, kalau bisa, kalau memang ingin haknya dikembalikan, agar kemudian berpartisipasi untuk kemudian mengajukan gugatan di pengadilan. Karena terus terang saja teman-teman, kalau misalkan hanya berharap janji-janji dari seorang Yusuf Mansur, ini omong kosong. Karena Yusuf Mansur sudah banyak membuat janji untuk kemudian mengembalikan hak-hak dari para korban ini, tapi kenyataannya sampai hari ini nothing, tidak ada, hanya sekedar omong kosong belaka. Dan untuk membuktikan itu sebaiknya memang harus beracara di pengadilan teman-teman. Baik, silakan disimak wawancara saya dengan Pak Zaini Mustafa. Saya Khalid Al-Walid undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gini Pak Zaini, kami menghubungi Pak Zaini. Baik Pak Zaini, ini saya mendapatkan informasi terkait dengan aduan seseorang bernama Jimmy nih Pak Zaini ya? Ya. Bernama Jimmy. Di sini tanggal pendaftaran ini 27 Mei 2024 dan tanggal surat ini 21 Mei 2024, Selasa. Dengan nomor perkara 93 garis miring PDTG 2024 PN Bogor. Betul. Ini korban investasi batubara juga Pak Zaini. Jadi gini Mas, kalau melihat dari gugatannya investasi batubara juga Mas. Iya. Jadi kemarin itu kan saya sidang Mas, saya sidang berkaitan dengan pembuktian. Iya. Ya, berkaitan dengan pembuktian di Pengadilan Negeri Bogor. Kemudian ada yang menyampaikan kepada saya, jadi Pak, ini Bapak perkara sama siapa Pak? Oh, saya bilang sama Yusuf Mansur dan kawan-kawan begitu. Iya. Lalu mereka menyampaikan Pak, ada lagi perkara gugatan Pak antara seseorang dengan Yusuf Mansur dan kawan-kawan begitu. Sehingga dia menyebutkan nomor 92 begitu. Saya tidak tahu apakah ini wartawan atau siapa, saya nggak tahu Mas begitu. Kemudian berkaitan dengan informasi itu, lalu saya cek Mas ke SIPP kan bisa melalui HP kan begitu. Iya. Ya, ternyata benar. Jadi ada gugatan yang dilayangkan karena ini sudah masuk SIPP, saya sebutkan nama orangnya tidak pakai identitas ya. Karena ini kan sudah dipublish oleh SIPP, kemudian ini sudah menjadi sudah bisa diakses oleh publik ya. Iya. Siapapun warga negara siapapun di luar negeri pun bisa mengakses ini Mas begitu. Iya. Jadi benar begitu saya cek memang ada perkara nomornya 93 garis miring PDT.G garis miring 2024 garis miring PN Bogor. Kemudian surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2024. Kemudian didaftar tanggal 27 Mei 2024 begitu Ya, Mas. Betul. Iya. Kalau para pihaknya hampir sama dengan saya, Mas. Para pihaknya itu hampir sama dengan saya. Sebentar Pak Zaini, maaf saya potong Pak. Jimmy ini Pak Zaini kenal apa tidak? Tidak kenal saya. Berarti ini di luar Darussalam gitu ya Pak? Kemungkinan besar di luar Darussalam, kemungkinan besar. Maksudnya karena saya tidak mengenal. Maksudnya di luar jamaah Darussalam gitu ya Pak ya? Kemungkinan ya, karena Pak Zaini nggak kenal gitu ya? Ya, saya tidak kenal dengan orang yang bernama Jimmy dan dalam list saya nggak ada. Oh. Dalam list 202 dalam list yang ada di list itu nggak ada sama saya. Baik Pak Zaini, lanjut yang tadi Pak. Ya. Jadi di sana penggugatnya tertera atas nama Muhammad Jimmy, kemudian tergugat satunya adalah BMT Darussalam Madani. Ya. Kemudian tergugat duanya Yusuf Mansur, kemudian tergugat tiganya Adiansa, kemudian tergugat empatnya PT Adi Partner Perkasa, kemudian tergugat 5 kalau di sana kemarin saya lihat itu Daku ya, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Darul Quran milik Yusuf Mansur begitu ya.
Kalau saya lihat di sana kan tidak bisa melihat alasan mereka ya. Iya. Alasannya tidak tertera di sana, cuman petitum dari gugatan kurang lebih hampir sama dengan saya, Mas. Ini 5 miliar Hampir ya sama dengan totalnya ya. gugatan. Di Gimana? sini saya melihat kerugian material sebesar 4 miliar 75 juta. Terus imaterial 1 miliar. Ini yang dimaksud ini adalah ini gugatannya senilai segini Pak Zaini. Iya, gugatannya senilai segitu. 5 Gugatannya miliar lebih ya, kurang lebih 5 miliar ya. 5 miliar ya. Jadi jumlah antara kerugian material dan imaterial itu kemungkinan besar sudah masuk di keuntungan dan lain sebagainya ya. Yang materialnya itu yaitu 5 miliar 75 juta. Oke Pak Zaini, di sini nih petitumnya ini ada 13 gini Pak Zaini, dan ini ada berbagai macam. Ini Pak Zaini sudah baca belum petitumnya ini 13 ini? Sejumlah 13. Sudah. Kira-kira menurut Pak Hampir sama dengan saya, Mas. Hampir Hampir sama? sama dengan gugatan Bu Ilis ya. Oke. Ya. Tapi- Yang membedakan dia tidak memasukkan permohonan sita jaminan milik Yusuf Mansur dan yang lainnya. Yang diminta di sana adalah asetnya BMT Darussalam. Namun aset tergugat lainnya, yaitu tergugat 2, tergugat 3, dan tergugat 4 akan diajukan kemudian. Kalau saya kan sudah saya masukkan. Jadi harta Yusuf Mansur dan BMT begitu. Tapi memang Pak Jimmy ini bergerak sendiri tanpa ada koordinasi dengan Pak Zaini, atau ibaratnya berbicara dengan Pak Zaini, atau memang tidak ada ya? Nggak tahu, ya nggak tahu saya. Saya kemarin juga kalau tidak diberitahu oleh saya tidak tahu apakah itu wartawan atau orang biasa, saya nggak tahu. Tetapi mungkin saya perkirakan orang itu kenal sama saya, mesti ngasih tahu itu. Gitu. Soalnya di sini kan saya melihat pengacaranya ini kan bukan Pak Zaini ya. Di sini saya sebutkan pengacaranya kuasa hukum penggugat Rafika Zumia Fitri SH. Benar ini Pak? Betul. Yang tertera di sini ya. Dan ini kan sesuai tertera di kita SIP sebutkan karena itu. memang sudah bisa diakses. Kali ini saya akses dari web ini SIPP ini. Iya betul. Iya betul. Oke Pak Zaini, ini kan 5 miliar ya. Dan ini ternyata tanpa sepengetahuan Pak Zaini dan informasi ini kan saya juga baru lihat hari ini. Dan ini bagi saya mengejutkan karena ternyata korban dari investasi batubara ini tidak hanya jamaah Masjid Darussalam, tapi ada yang di luar. Berarti kemungkinan ini banyak Pak korbannya Pak Zaini. Ya, yang saya tahu memang ada jamaah Darussalam itu yang mana-mana orangnya saya kenal atau sekitarnya. Terus kemudian sebenarnya ada korban juga cukup besar, itu terletak di perumahan seberang jalan kota wisata, namanya Legenda Wisata juga ada di situ. Cuman saya kenal juga orangnya ini, cuman saat ini tuh akan saya hubungi untuk sama-sama bergerak, itu mereka masih menunggu-nunggu gitu Mas. Ya. Kemarin kan sempat terdengar bahwa total kemungkinan besar total kerugian kurang lebih dari investasi batubara ini 54 miliar. Apakah orang-orang ini sudah termasuk apa belum Pak Zaini? Oh belum. Ya kalau korban seluruhnya termasuk Legenda Wisata itu sekitar 80-an mungkin ada Mas. Berarti yang 50 miliar itu yang Pak Zaini beberapa kali katakan itu hanya kemungkinan untuk yang jamaah Masjid Darussalam saja Pak Zaini, begitu? Betul, sebenarnya awalnya 55 miliar, cuman memang ada yang sudah dikembalikan sebagai keuntungan ya. Sehingga orang jamaah Masjid Darussalam atau investasi jamaah masjid itu hanya menghitung uang yang sudah dikeluarkan dikurangin uang yang masuk itu sekitar 50-an itu Mas. Oke Pak Zaini, kita lanjut untuk kasus Muhammad Jimmy yang ternyata di sini Pak Zaini juga tidak tahu menahu, dan saya juga baru tahu bahwa ternyata ada korban yang memakan nominal besar di luar jamaah Masjid Darussalam gitu. Betul. Ini sangat mengejutkan bagi saya Pak Zaini, dan saya berharap untuk ke depan ini ada upaya untuk kemudian mengumpulkan orang-orang yang mungkin di luar dari jamaah Masjid Darussalam, karena ini besar Pak Zaini, dan tidak menutup kemungkinan ada yang lebih besar lagi yang di luar selain Pak Jimmy ini Pak Zaini. Ini gimana tanggapan Pak Zaini? Perkiraan saya ada, karena sesuai dengan jawaban
ada sebenarnya sebelum perkara meledak ini Iya. di 2011 ya, 2011 sampai 2012 itu kan ada perkara juga Yusuf Mansur dan kawan-kawan digugat oleh si MB Niaga juga. Iya, iya, betul, betul. Ya kan? Saya sudah melihat berita itu. Sudah ada putusannya. Kemudian dalam jawabannya Adiansah dan PT Adi Partner Perkasa itu kan pernah juga berkaitan dengan batu bara ini sengketa juga karena ini sengketa dengan Humpus. Iya. Itu berdasarkan jawaban mereka. Jadi memang sebelumnya sudah ada sengketa dengan Humpus, kemudian Masjid Darussalam Kota Wisata dan yang lain-lainnya gitu. Wah. Nah, kenapa Humpus saya sebut ya? Karena ini ada dalam putusan nomor 313 itu, Mas. Oke. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau korban saya kira semakin banyak, Mas, gitu. Iya, iya. Padahal Ya. kan berarti kemungkinan besar dugaan saya, Pak Jimmy ini mungkin melihat di YouTube atau bagaimanapun sehingga dia kemudian ikut mengajukan gugatan juga karena seperti yang Pak Zaini juga katakan bahwa tidak ada komunikasi dengan Pak Zaini, tiba-tiba mengajukan kasusnya sendiri ya, begitu ya Pak Zaini? Iya, jadi saya juga kemarin itu terkejut gitu. Siapa ya? Saya bilang sama orang yang memberitahu sama saya, siapa yang mengajukan? Ada Pak namanya Pak Jimmy. Dia bilang tidak Muhammad ya. Dia mengatakan Pak Jimmy Pak begitu. Saya tidak pernah dengar nama Jimmy itu di Darussalam, tidak pernah dengar nama Jimmy itu gitu. Iya. Di sini kan namanya Muhammad Jimmy dan Muhammad Jimmy, iya. Dan pengacaranya Rafika Zumia Fitri. Ya, seperti itu Pak Zain. Ya, jadi begitu saya cek di HP saya melalui SIPP, di sana baru saya ngeh bahwa ini memang ada gugatan, tapi yang penggugatnya itu saya tidak kenal. Oke, terakhir Pak Zaini, pesan kepada pemirsa bahwa ini kan ada mengejutkan sekali Pak Zaini, bahwa ini ternyata ada korban di luar dari jamaah Darussalam yang mana pengetahuan saya sendiri bahwa korban ini adalah jamaah Masjid Darussalam senilai kurang lebih 50-an miliar tadi itu. Ternyata ada orang yang menggugat bernama Muhammad Jimmy baru-baru ini itu dengan nominal yang lumayan besar, kurang lebih 5 miliar. Berarti kan tidak menutup kemungkinan ada nominal-nominal yang lebih besar, korban-korban yang belum muncul di permukaan, yang belum terpublis, yang ada di luar sana, yang belum melapor atau berkoordinasi dengan Pak Zaini Mustafa. Bagaimana tanggapan Pak Zaini sekaligus penutup untuk wawancara kali ini, Pak Zaini? Iya. Jadi kalau dugaan karena ini kan yang saya dapat sesuai dengan data yang ada sama saya, jadi berkaitan dengan bisnis batu bara melibatkan pengelolanya PT Adi Partner Perkasa ini kan pernah bermasalah dengan Humpus, kemudian dengan jamaah Masjid Darussalam, kemudian ada juga perorangan dari legenda wisata yang jumlahnya juga cukup besar dan ada yang lain-lainnya. Jadi saya menduga bahwa sebenarnya banyak orang yang tertipu dengan masalah bisnis batu bara ini, Mas, begitu. Nah, lalu kalau ini banyak dari kota wisata aja kan di tahun 2009 sampai 2009 ya mereka mengumpulkan itu. Kalau mereka dapat uang itu sekitar 50 miliar ya kan. Ya, jadi saya pantas menduga Yusuf Mansur karena Yusuf Mansur sebagai awal yang berbicara sehingga uang itu oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawan dipergunakan untuk usaha mungkin untuk mengembangkan usaha-usaha yang lainnya. Kalau kita tahu pengakuan Yusuf Mansur kan punya stick and stick. Iya. Kemudian punya Bebek Slamet, kemudian punya Mas Mono, kemudian punya usaha-usaha yang lain kan begitu. Nah, saya menduga bahwa uang jamaah Masjid Darussalam yang 55 kalau nanti dikembangkan mungkin ada yang lain, kemungkinan besar itu dugaan saya yang digunakan untuk usahanya Yusuf Mansur dan kawan-kawan gitu. Oke, menarik ini Pak. Pak Zaini menyinggung warung stick and stick tadinya sudah saya mau tutup. Lanjut dikit lagi Pak. Mengenai warung stick and stick ini, memang banyak dugaan dan itu dulu ini kan disuarakan oleh Pak Iqbal. Pertama kali disuarakan oleh Pak Iqbal bahwa Yusuf Mansur dan saya sebut nama ya di sini karena ini saya menduga Yusuf Mansur dan Jody Broto Suseno ini bekerja sama
untuk mengembangkan warung Stick and Stick. Menurut Pak Iqbal, Jody Brotosisena ini pemilik warung Stick pertama kali ya, dan kemudian Jam Anur Hatip Mansur atau Yusuf Mansur masuk sebagai investor begitu, kemungkinan besar ya, ini dugaan kita. Iya. Banyak yang kemudian berasumsi bahwa uang sedekah hasil dari patungan Hotel City dan juga investasi batu bara segala macam ini masuk ke warung Stick and Stick. Makanya kemudian kami konten kreator ataupun influencer mensuarakan memboikot warung Stick and Stick. Saya ingin menanyakan kepada Pak Zaini, kira-kira bagaimana di mata hukum istilah boikot atau gerakan boikot dari masyarakat ini, Pak Zaini? Menurut Pak Zaini? Iya. Jadi begini kan sebenarnya terkait dengan tindak kejahatan itu kan ada sanksi formal. Iya. Sanksi formalnya itu ketika orang melakukan suatu kejahatan lalu kemudian kalau ini melakukan kriminal seharusnya kan mereka diadili secara pidana kan begitu kan. Nah itu yang berhak memberikan sanksi kan negara. Iya. Ya kan? Tetapi ada yang tidak kalah pentingnya lagi bahwa sanksi sosial itu diberikan oleh masyarakat, Mas. Betul. Misalnya seseorang tingkah lakunya tidak baik, selalu meresahkan masyarakat dan membuat was-was masyarakat. Lalu masyarakat mempunyai niat secara bersama-sama memboikot, itu kan tidak salah, itu sanksi sosial, Mas, namanya. Betul. Ya? Artinya menurut saya kalau memang sulit itu dijerat oleh hukum, jadi mungkin masyarakat juga merasa jengkel juga, lalu mereka ya sudah kita buat sanksi sosial, itu malah lebih artinya bagus gitu. Ketimbang sanksi sosial itu dibuat oleh masyarakat, misalnya karena ini sudah melakukan suatu kejahatan namun kok tidak ditangkap, kemudian seolah-olah kebal di mata hukum dan lain sebagainya, lalu ada beberapa orang yang menyeret mereka lalu dianiaya atau melakukan tindak pidana yang lain, misalnya dikeroyok dan lain sebagainya, ini juga merupakan sanksi sosial, Mas. Tapi sekali lagi sebenarnya karena ini kan sebenarnya korbannya bukan 1-2 orang dan yang sudah bersuara bukan sedikit ya berkaitan dengan Yusuf Mansur ini, makanya saya itu selalu meminta dengan hormat kepada yang terhormat saat ini, mumpung ini mau lengser ya, biar memperlihatkan bahwa keseriusan pemerintah. Saya minta ini secara terbuka kepada Bapak Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo untuk membuat tim mengaudit kerugian masyarakat, kemudian menelusuri kekayaan Yusuf Mansur itu dari mana sumbernya, ya kan? Kalau itu memang dari hasil kejahatan, ya sebaiknya itu dirampas saja, kemudian diberikan kepada yang sudah merasa dirugikan. Termasuk seperti saya kan sebenarnya merasa dirugikan. Di tahun 2009 saya setor 80 juta kan, waktu itu naik haji satu orang belum ada 40 juta juga, Mas. Dan di tetangga saya di sini juga kan teman-teman saya di Masjid Darussalam kan ada yang miliaran juga yang kenanya. Ada yang 5, sekian, ada yang 4, sekian, ada yang 2, sekian, ada yang 1 sekian. Dan itu kan rata-rata juga sebagian bukan milik dia sendiri. Mereka mungkin masih berutang. Dan saya tahu persis ada orang korban-korban yang sampai dengan meninggalnya pun tidak mampu menyelesaikan utangnya. Nah, jadi saya sebenarnya sangat berharap kepada pemerintah untuk ikut menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat ini. Kan kalau pemerintah ibaratnya membuat tim kan melindungi masyarakat juga, Mas. Betul. Ya, sementara kami kan juga sebagai warga negara aktif memberikan suara juga ketika ada pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan lain sebagainya begitu. Ya. Jadi ketika ada masalah juga jangan ditinggal, karena di samping itu juga kan kami sebagai warga negara bayar pajak, Mas. Betul. Jadi saya mintalah kepada pemerintah, mumpung ini Pak Jokowi itu sebentar lagi mau lengser, ya kan?
tolong ini diusahakan, perintahkan kepada anak buahnya, bentuklah tim untuk mengaudit ya. Untuk mengaudit dari mana sumber kekayaan Yusuf Mansur, kemudian kekayaannya berapa, diperoleh dari mana begitu. Betul. Saya kira karena ini kan kalau hanya seorang pengacara misalnya hanya gugat sedikit tuh nggak akan menyelesaikan masalah begitu, Mas. Jadi kalau Dan sudah kalau pemerintah selesai turun hanya tangan, satu orang ya, satu persatu orang yang selesai. Kalaupun selesai cuma satu-satu gitu ya Pak Zaini ya. satu, yang lainnya juga masih ada. Seperti Iya. di belakang saya, kalau ada 250 orang jamaah Masjid Darussalam ini kan baru saya dan Bu Ilis yang gugat. Iya. Artinya kalau 250 dikurang 2 masih ada 248 lagi. Masih gitu banyak loh. banget ya. Dan satu orang saja Pak Zaini aja kasusnya lama bergulirnya ya Pak Zaini ya. Bergulirnya lama. Iya, kalau sampai Mahkamah Agung itu bisa berjalan sampai 3-4 tahun kan begitu. Luar biasa. Paling cepat 3 tahun. Iya. Memang sepakat kalau seperti ini ceritanya, sepakat saya dengan apa yang dikatakan oleh Pak Zaini bahwa memang pemerintah harusnya turun tangan karena ini kasusnya sebenarnya sudah skalanya besar ya Pak Zaini ya. Skalanya besar dan kan sudah ada satu perusahaan Yusuf Mansur yang memang dijalankan secara tidak profesional. Betul. Ya, contohnya yang sudah dicabut izinnya, yaitu OJK itu ya. Paytrend Asset Management Iya. itu kan tidak dikelola secara profesional. Iya. Kemudian banyak yang menjerit lagi mitra-mitra Paytrend Emani dan seterusnya kan. Iya. Iya, artinya ini skalanya skala besar. Kemudian TKW kita, kemudian yang berkaitan dengan patungan Hotel City, patungan tanah, patungan lain-lain, itu kan juga sebenarnya menjerit. Sehingga sudah patutlah menurut saya berkaitan dengan perkara Yusuf Mansur ini, pemerintah ikut membantu rakyat, ikut membantu korban, membuat tim. Dan saya pun siap membantu, Mas, kalau memang nanti dibutuhkan dan diminta untuk menunjukkan data-datanya. Gitu, Mas. Baik. Iya. Pak Zaini masih ada yang mau ditambahkan? Saya kira itu aja, cuman saya dengan kemunculan Pak Jimmy ini, keberanian Muhammad Jimmy ini, saya acungi jempol, dan saya berharap siapapun yang pernah dirugikan, siapapun yang pernah merasa uangnya tidak kembali, akibat dari perbuatan Yusuf Mansur, saya kira lakukan jalur hukum seperti Pak Jimmy. Baik, Ya. Pak Zaini. Kalau persuasif nggak akan keluar, Mas, kalau persuasif. Betul. Cuma Ya. janji-janji doang ya. Cuman janji-janji saja. Jamaah JBN juga pernah dijanjikan akan diselesaikan, tapi sudah dari mulai 2010 sampai 2014 juga tidak terselesaikan. Makanya harus ditempuh jalur hukum gitu. Betul. Ya. Baik, Ya. Pak Zaini Mustafa, terima kasih banyak atas waktu dan ininya sudah diberikan kepada kami. Tim Sama-sama, Mas, Ya. sama-sama. Semoga Ya, Pak Zaini sama-sama, Mustafa Mas. tetap sehat walafiat, dilancarkan segala rezekinya dan diberi kesehatan untuk menjalani kasus-kasus dari yang bersentuhan dengan Yusuf Mansur ini, Pak Zaini Mustafa. Amin. Makasih Ya. banyak Pak Zaini Mustafa. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.